Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi berikutnya, masih di KD 4, yaitu tentang material penyusunan beton bertulang. Jadi beton adalah bahan yang diperoleh dengan mencampurkan agregat halus, agregat kasar, semen Portland, dan air. Kemudian beton bertulang sendiri adalah beton yang mengandung batang tulangan dan direncanakan berdasarkan anggapan bahwa kedua bahan tersebut bekerja sama dalam memikul gaya-gaya. Ini ada di PPBI 1971. PBI 1971 ya. Kemudian kita akan pahami setiap material penyusunnya. Yang pertama ada agregat halus. Agregat halus untuk beton dapat berupa pasir atau alam atau pasir buatan. Pasir alam merupakan pasir hasil disentrigasi alami dari batuan-batuan. Sedangkan pasir buatan adalah pasir yang dihasilkan dari pemecahan batu ya. Kemudian ada syarat-syarat menurut PBBI 1971. Yang pertama, agregat halus harus terdiri dari butir-butir yang tajam dan keras serta bersifat kekal, jadi nggak mudah hancur atau nggak mudah pecah. Kemudian agregat halus tidak boleh mengandung lumpur, jadi dia tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% berat kering. Agregat halus tidak boleh mengandung bahan-bahan organis yang banyak yang dapat mengurangi kekuatan beton sampai dengan 95%. Bahan organis ini contohnya seperti di agregat tersebut ada kandungan akar-akar busuknya, ada rumput, ada dedaunan, jadi dia tidak boleh lebih dari itu. Jadi agregatnya benar-benar agregat halus yang bisa digunakan, jadi materialnya kasar. Kemudian kalau berdasarkan ini ayakan ya, kalau diayak di alat pengayak, sisa di atas ayakan itu 4 mm harus minimum 2% berat. Kemudian sisa di ayakan 1 mm, ini maksudnya ini ya, lubang dari ayakannya ada 1 mm, 4 mm, jadi 0,1 cm, ada 0,4 mm. Jadi itu diameter dari lubang ayakannya. Minimum yang untuk sisa ayakan 1 mm itu minimum 10% berat. Sisa di atas ayakan 0,25 mm harus berkisar antara 80 sampai dengan 95% berat. Kemudian pasir laut tidak boleh digunakan untuk adukan beton. Kenapa? Karena mengandung garam. Garam sendiri bisa mengakibatkan korosi pada beton. Agregat kasar atau kerikil berupa kerikil alam atau berupa batu pecah, split atau yang shipping yang modelnya gepeng. Pada umumnya yang dimaksud agregat kasar adalah agregat dengan besar butir yang lebih dari 5 mm, 6 ke atas ya. Syarat-syarat agregat kasar sebagai material penyusun beton menurut Peraturan Bertulang Indonesia sebagai berikut. Jadi yang pertama, agregat harus terdiri dari butir-butir yang keras dan tidak berpori serta bersifat kekal. Agregat kasar tidak boleh mengandung butir-butir yang pipih lebih dari 20%. Jadi batu simping boleh, tapi dicampur dengan batu kerikil yang bulat-bulat. Jadi dia tidak boleh lebih dari 20%. Kemudian agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% berat kering. Agregat kasar tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat merusak beton seperti zat-zat reaktif, alkali. Kemudian kekerasan agregat kasar jika diperiksa dengan bejana penguji dari Rudolph pada beban 20 ton tidak terjadi pembubukan atau sampai dengan friksi. Atau jika diperiksa dengan mesin pengaus Los Angeles tidak terjadi kehilangan berat dari 50%. Ibu dulu kuliah pernah menggunakan mesin Los Angeles ini. Jadi modelnya dia kayak drum tapi posisinya tidur. Jadi di situ kerikil dimasukkan, kemudian diputar, mereka saling bergesekan. Tapi sebelum kita masukin alat kerikil itu ke dalam mesin Los Angeles, jadi di situ kita timbang dulu berapa beratnya. Apabila setelah diputar dengan waktu tertentu dia terjadi penurunan berat setelah kita ayak lebih dari 50%, maka kerikil tersebut tidak bisa digunakan untuk bahan pembangunan. Dia berarti termasuk kerikil yang mudah pecah atau mudah hancur. Jadi dia harus mempunyai kekuatan di situ. Kemudian agregat kasar harus terdiri dari butir-butir yang beraneka ragam besarnya dengan syarat sisa diayakan 31,5 mm harus 0 beratnya, 0% dari berat. Kemudian sisa di atas ayakan 4 mm berkisar antara 90 sampai dengan 98 beratnya.
Kemudian selisih antara sisa-sisa kumulatif di atas dua ayakan yang berurutan maksimum 60% dan minimum 10% berat. Kemudian besar butir agregat terbesar tidak boleh lebih dari 1/5 dari jarak kecil antara bidang-bidang samping cetakan, 1/3 dari tebal plat, atau 3/4 dari jarak bersih terkecuali di antara batang-batang atau bekas tulangan. Jadi besar butir agregat ini harus merata, nggak boleh yang sebelah sana besarnya sama, yang sebelah sini besarnya kecil-kecil, yang sebelah sini gepeng. Jadi dia teraduk bercampur sama seperti itu. Kemudian selain tadi ada agregat, ada semen. Semen berfungsi sebagai pengikat bahan-bahan agregat dalam pembuatan beton. Sifat utamanya semen adalah sebagai bahan pengikat dengan adanya air dan mengeras secara hidrolik. Hidrolik berarti bahwa semen bereaksi dengan air dan membentuk suatu batuan yang keras atau disebut dengan batuan semen yang kedap air. Menurut Aristadidian 2008, semen dan air saling bereaksi. Persenyawaan ini dinamakan hidratasi, sedangkan hasil yang terbentuk disebut hidrasi semen. Proses reaksi berlangsung sangat cepat. Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh yang pertama ada kehalusan semen. Ini ya, pentingnya kita mengecek semen. Jangan sampai kita membeli semen yang sudah mengeras. Jadi semennya yang masih bagus, butiran semennya halus, kemudian faktor air semen dan temperatur atau suhu di tempat pembuatan atau suhu penyimpanan semen. Kemudian kita lanjut, di sini ada macam-macam semen pabrikan. Yang pertama semen dari bahan klinker semen, itu ada semen Portland abu terbang, ada semen Portland berkadar besi, semen tanur tinggi, semen Portland-Truss atau Puzalon, semen Portland putih. Kemudian ada semen-semen lain seperti semen aluminium semen dan semen bersulfat. Semua jenis semen ini ada penggunaannya masing-masing ya. Secara lebih lanjut bisa dipelajari di internet apa fungsi-fungsinya. Jadi yang biasa kita gunakan ini adalah yang semen Portland. Menurut peraturan PBBI Indonesia 971, ini semen yang memenuhi ketentuan dan syarat yang ditentukan dalam N18 pada umumnya dapat dipakai untuk beton bertulang. Jenis semen yang umum dipakai untuk beton bertulang adalah semen Portland. Selanjutnya, semen Portland atau disingkat dengan PC adalah bahan pengikat hidrolis yang digiling halus dan dibakar. Semen Portland ditemukan pertama kali pada tahun 1824 melalui pembakaran batu kapur sampai terjadi peleburan oleh tukang batu bernama Joseph Aspadin di Leda, Inggris. Karena ia menggunakan batu kapur yang menyuplai batu dari Portland, maka diberi nama semen Portland. Sekitar 20 tahun setelah menemukan semen Portland, Joseph Aspadin kemudian menemukan cara pembuatan semen Portland yang cukup sederhana sehingga dapat diproduksi di pabrik. Ini menurut buku Fahrenheit dan kawan-kawan 1999. Ini adalah jenis-jenis Portland dan penggunaannya, tipe-tipenya bisa dicek di sini untuk kegunaan. Ada yang tipe 1 untuk rumah, perkantoran, pabrik, gudang bertingkat. Kemudian ada semen yang tipe 2 untuk bangunan di pinggir laut, konstruksi irigasi dan jembatan. Kemudian ada semen tipe 3 untuk konstruksi bangunan yang berkekuatan tekan tinggi seperti gedung bertingkat. Kemudian ada semen tipe 4, konstruksi yang bangunan pada tanah atau air yang menggunakan sulfat, jembatan, terowongan, dan pelabuhan. Kemudian ada semen Portland putih. Semua tujuan di dalam pembuatan adukan semen serta beton yang tidak memerlukan persyaratan khusus kecuali warna putih. Jadi sebenarnya yang itu adalah warnanya, warna dari hasilnya. Jadi ada tipe 1 sampai dengan tipe 4 sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Kemudian ada air. Air diperlukan untuk pembuatan adukan dan perawatan beton. Air yang akan digunakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni tidak boleh mengandung bahan-bahan yang merusak beton atau baja. Air tawar memenuhi syarat air minimum, tanpa diragukan boleh digunakan untuk pembuatan adukan dan perawatan beton. Air untuk pembuatan adukan beton harus diamati terlebih dahulu sebelum digunakan. Air yang tidak jernih atau keruh atau mengandung kotoran tidak boleh dipakai. Di samping itu, air yang mengandung bahan-bahan perusak seperti fosfat, minyak, asam alkali, bahan-bahan organis atau garam-garam juga tidak boleh dipakai. Penelitian kandungan bahan perusak dalam air dilakukan di laboratorium kimia. Kemudian ada perawatan beton, dilakukan sesudah beton itu dituang atau dicor. Metode perawatan bisa dilakukan adalah dengan membasahi terus-menerus atau yang beton yang baru direndam air. Air pun harus memenuhi syarat-syarat yang lebih dari
tinggi daripada air pembuatan beton. Selain harus memenuhi syarat-syarat untuk pembuatan adukan, juga keasaman air untuk perawatan harus diperhatikan. Jadi untuk kadar pH-nya tidak boleh lebih daripada 6. Jadi pH-nya tidak boleh lebih daripada 6. Juga tidak diperbolehkan terlalu sedikit mengandung kapur. Fungsi dari kita menyiram-nyiramkan beton ke air itu agar apa? Agar beton tidak kehilangan kadar air. Kalau beton itu kekurangan air, maka beton itu akan terjadi retak-retak. Jadi kalau udah retak, maka kekuatannya pun akan berkurang. Kemudian ada bahan pembantu atau admixtures. Jadi tujuan dari penambahan bahan-bahan pembantu atau yang kita sebut dengan bahan kimia ini untuk memperbaiki sifat-sifat tertentu pada adukan beton, misalnya memperbaiki mutu beton, sifat-sifat pekerjaan. Jadi mau yang cepat pekerjaan basah atau pekerjaan kering yang memerlukan cepat pengerasan atau tidak, seperti itu. Kemudian waktu pengikat dan pengerasan atau untuk maksud-maksud lain. Takaran bahan tambahan itu sangat sedikit dibandingkan dengan bahan utama hingga takaran bahan ini dapat diabaikan. Jenis-jenisnya, contohnya ya, bahan pembantu itu seperti super plasticizer untuk mempertinggi kelecakan, zona konsistensi dipertinggi, mengurangi jumlah air pencampuran. Kemudian ada pembentuk gelembung udara, meninggikan sifat kedap air dan meninggikan kelecakan. Kemudian ada akselerator untuk mempercepat awal pengikatan atau pengerasan. Jadi dia bisa mempercepat atau untuk mempercepat adukannya, jadi dia cepat mengerasnya. Kemudian ada retarder, memperlambat awal pengikatan atau pengerasan. Jadi yang tadi akselerator untuk mempercepat, retarder untuk memperlambat. Kemudian bahan warna, jadi dia untuk memberikan warna. Untuk akselerator dan retarder ini biasanya kalian tahu yang namanya mesin ready mix ya, dia membawa bahan adukan semen yang baknya selalu berputar, jadi itu sebenarnya agar dia tidak terjadi pengerasan. Misalnya posisi sumber tempat pengambilannya itu jauh dari tempat posisinya, misalnya di A dan di B itu jaraknya jauh, membutuhkan waktu yang lama, sehingga dia dikasih bahan pembantu agar tidak terjadi pengerasan, jadi dikasih bahan untuk memperlambat. Misalnya, ini contohnya lagi untuk yang akselerator, misalnya dia pengecoran di daerah air, pengecoran di daerah rawa yang mudah air. Karena ada kandungan air yang akan masuk lagi di semen tersebut, jadi digunakan akselerator untuk mempercepat. Jadi adukan semennya cepat mengering, jadi dia tidak terpengaruh oleh air-air di sekelilingnya. Kalau kita menggunakan adukan biasa, otomatis adukan itu akan ikut tercampur juga dengan aliran air. Biasanya ada maksudnya digunakan bahan pembantu ini karena ya tadi ini ada sifat-sifat pekerjaannya yang membutuhkan bahan pembantu atau admixturnya tadi. Kemudian ada baja tulangan. Selanjutnya ada baja tulangan. Beton tidak dapat menahan gaya tarik melebihi nilai tertentu tanpa mengalami keretakan. Oleh karena itu, agar beton dapat bekerja dengan baik dalam sistem struktur, beton perlu dibantu dengan memberinya perkuatan berupa tulangan yang berfungsi sebagai menahan gaya tarik. Penulangan beton menggunakan bahan baja yang dimiliki sifat teknis yang kuat menahan gaya tarik. Baja beton yang digunakan dapat berupa batang baja lonjoran ataupun berupa batang-batang baja yang dianyam dengan teknik pengelasan. Ini contoh jenis-jenis tulangan ya. Ada yang modelnya baja beton polos, baja beton deform, ada ulir-ulirnya, kemudian baja beton dipuntir. Di sini ada macam-macam los penampang tulangan. Ada yang diameter 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38. Ada beratnya, dia diameternya, luas penampang perimeternya ada, tinggal kalian cek di tabelnya. Kemudian ini luas penampang berat baja tulangan batang polos. Ada yang diameter 4,5, luas penampangnya 0,16, berat per kilonya, diameternya di sini ada diameter 4,5 sampai dengan diameter 140. Ini biasanya digunakan untuk perhitungan rap. Jadi kita tahu berat dari penulangan tiap diameter dan ada berat per kilonya. Tabel ini biasa digunakan untuk perhitungan rap ya. Kemudian baja beton dikodekan dengan huruf BJ, TP, dan TD. Kalau BJ berarti baja, kalau TP berarti tulangan polos, kalau TD berarti tulangan deformasi atau ulir. Jadi ada BJ, TP, dan TD. Jadi kalau orang ngasih tanda, berarti kalian paham BJ itu berarti yang jenis polos, berarti baja, TP berarti tulangan polos. Jadi ada BJTP, ada BJTD. Misal gini, ada baja beton BJTP 24 adalah baja beton polos dengan batas leleh karakteristik 240 MPa atau 240 kg per cm kuadrat. Kemudian ada baja beton BJTD 40 adalah baja beton deformasi
atau dipuntir dengan batas leleh karakteristik 400 MPa atau megapascal atau 4000 kg per cm². Kemudian ada mutu baja, tolong kalian pahami dan pelajari ya.